Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ryukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita pada malam hari ini. Kita ketemu seorang filosof besar, yaitu Aristoteles. Jadi teman-teman yang itu minat atau suka dengan filsafat, tentunya kita nggak boleh meninggalkan yaitu Aristoteles. Seperti halnya kemarin, kita pernah mengkaji Plato. Dan jauh-jauh hari sebelumnya kita pun juga pernah mengkaji yaitu Sokrates. Jadi kalau kita sudah menjelajah tentang pemikiran-pemikirannya para filosof, tentu kita tidak boleh meninggalkan akar atau inti dari berbagai macamnya banyaknya pemikiran para filosof. Pasti ada yang namanya hubungannya antara tiga filosof besar. Sebagaimana tadi antara Sokrates yang ini nanti punya murid namanya Plato. Plato ini nanti punya murid namanya Aristoteles. Dan Aristoteles ini nanti punya murid namanya itu Alexander the Great. Jadi seorang raja Macedonia saat itu. Oke, coba kita lihat ya. Seberapa besar pemikirannya beliau nanti. Tapi hari ini kita fokus pada etika Nikomakea. Jadi menjadi manusia yang bermoral, yang itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi nanti akan dibahas oleh beliau tujuannya akhir manusia itu apa sih? Nanti coba kita lihat ya. Jadi beliau ini ayahnya namanya itu Nikomakus, ya. Jadi ayahnya ini seorang dokter istana. Tapi hanya saja nanti ketika Aristoteles umur 15 tahun, ayahnya ini meninggal dunia. Dan yang mengasuh beliau ini adalah pamannya. Jadi diasuh oleh pamannya sampai umur 17 tahun. Dan di umur itu beliau baru masuk akademia. Jadi akademi atau perguruan tinggi saat itu yang itu didirikan oleh gurunya Aristoteles, yaitu adalah Plato. Jadi ini menjadi kesan luar biasa di mana Aristoteles nanti menjadi seorang filosof besar, ya karena diantaranya itu terinspirasi atau terpengaruh dengan ide-idenya Plato. Walaupun hanya saja nanti kalau teman-teman cermat antara Plato dan Aristoteles nanti gaya berpikirnya itu berbeda. Ya hal yang biasa. Ya, sebagaimana kemarin waktu kita mengkaji Plato, di mana seorang guru ini harus mampu mencetak seorang murid yang itu melahirkan sesuatu gagasan yang baru atau sesuatu pemikiran yang baru. Jadi kalau kita misalkan seorang pendidik, seorang dosen, kita punya murid, kita punya mahasiswa, kok gaya berpikirnya kok sama persis dengan gaya pemikiran kita, ya artinya kita yang sebagai dosen atau guru enggak ada kebanggaan tersendiri.
Jadi kita kalau bangga itu mampu mencetak murid yang itu menjadi sesuatu yang baru yang berbeda dengan diri kita. Mungkin hari ini kita punya gagasan A, tapi murid-murid kita itu gagasannya macam-macam berbeda dengan gagasan kita. Itu kan menunjukkan apa? Ilmu pengetahuan itu berkembang. Jadi tidak hanya mandek pada gurunya, tapi apa? Mampu mengolah, mampu menemukan sesuatu yang baru. Yang itu dilahirkan oleh muridnya, termasuk adalah Aristoteles. Jadi nanti beliau ini lama sekali belajar di akademia. Nanti ketika beliau ini lulus, beliau itu pulang ke Macedonia. Saat di Macedonia, beliau ini ditawari untuk menjadi seorang guru privat. Jadi saat itu apa namanya memfrit apa bahasanya. Jadi mengajari seorang bocah. Jadi anaknya seorang raja yang umurnya itu masih 13 tahun, namanya Alexander the Great. Ya. Yang ini nanti menjadi putra mahkota yang akan memegang kerajaan saat itu. Jadi nanti ceritanya saat Alexander the Great ini menjadi raja, hubungan antara Aristotle sama Alexander ini enggak harmonis. Karena apa? Karena ada banyak berbagai perbedaan pandangan. Tapi hanya saja kalau kita melihat di tangannya Alexander the Great ini, gagasannya Aristoteles ini bisa menyebar luas termasuk ke Eropa, termasuk nanti ke dunia timur. Jadi kenapa kok nggak harmonis? Ya karena Aristoteles ini punya seorang sepupu, ya, dan sepupunya ini dituduh menjadi pengkhianat yang akhirnya itu dihukum mati. Termasuk yang tidak disukai Aristoteles dari Alexander apa? Waktu menjadi raja, model gayanya itu diktator. Jadi diktator itu kan menang sendiri. Wes pokoknya kalau ada orang yang itu tidak sepaham dengan dirinya, maka tangan besi ini akan diangkat. Termasuk apa? Termasuk saat itu Aristoteles itu diincar oleh Alexander, yaitu untuk dibunuh. Jadi disitulah nanti ada isu-isu di mana Aristoteles ini tahu dan beliau ini ingat nasibnya Sokrates waktu beliau itu dihukum mati, yaitu dipaksa untuk meminum racun. Jadi ada perkataan yang luar biasa dari Aristoteles ini, beliau mengatakan apa? Aku tidak akan memberikan kesempatan 2 kali pada orang Athena. Ya, jadi beliau ini nggak akan memberikan kesempatan 2 kali pada orang Athena dalam berbuat dosa pada para filosof, termasuk adalah dirinya. Jadi dari situ nanti kan beliau lari dari Macedonia, yang akhirnya beliau itu nggak jadi dibunuh oleh Alexander the Great. Oke, jadi beliau ini kalau dilihat dari autobiografinya itu berbeda dengan gurunya. Jadi kalau Plato itu kan nggak menikah, jadi hidupnya asik untuk berfilsafat. Makanya nggak salah ide-idenya Plato itu kan luar biasa dan itu sangat menginspirasi, mewarnai cara berpikirnya filsafat timur, termasuk Islam, termasuk Asia Tengah, Persia dan lain sebagainya. Dan Aristoteles ini kabarnya pun juga menikah. Jadi istri pertamanya itu namanya Pitiar. Jadi Pitiar ini mendampingi beliau ini nggak lama. Jadi meninggal dunia. Nanti beliau ini menikah lagi dengan Herpilus. Nah, dari Herpilus ini nanti melahirkan anak seorang laki-laki namanya itu Nikomakus. Jadi namanya ini diambil dari nama ayahnya yang sama, yaitu Nikomakus. Jadi agak mirip ya, atau ada
ada kecocokan dengan tema hari ini, yaitu etika Nikomakea. Ya mungkin itu juga diambil dari nama anaknya. Oke, itu. Kenapa kok beliau ini filsuf yang sangat luar biasa sekali? Jadi beliau ini tulisannya banyak. Bahkan berbagai macam bidang ilmu itu beliau pernah menulisnya, termasuk pernah menulis bidang fisika, pernah menulis juga bidang metafisika, pernah menulis puisi. Terkenal juga tulisannya yaitu tentang logika, tentang retorika, pernah menulis juga tentang politik, biologi, zoologi, dan lain sebagainya. Jadi tulisannya beliau itu banyak. Bahkan kalau nggak salah itu karyanya itu sampai 170 buku. Itu kan luar biasa ya. Kita hari ini menulis skripsi, nulis tesis, nulis jurnal itu kan pontang-panting. Tapi bagi Aristoteles, kenapa ya beliau filsuf luar biasa? Yo nggak salah, karyanya itu multidimensi. Karena saat itu kalau seorang filosof, gagasannya itu macam-macam. Karena kita tahu sendiri filsafat itu adalah induknya dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman kalau ingin menguasai ilmu pengetahuan yang ada, teman-teman itu harus memegang dulu induknya. Kalau teman-teman sudah menguasai induknya, ya, otomatis nanti anak-anaknya itu akan ngindel, anak-anaknya akan mengikuti induknya. Jadi otomatis kalau kita menguasai filsafat, kita pun juga akan mudah menguasai anak-anaknya dari filsafat. Jadi karyanya beliau itu banyak, makanya beliau itu nggak salah, julukannya pun juga banyak. Bahkan beliau itu dijuluki sebagai filsuf terbesar sepanjang sejarah. Dan beliau pun juga dijuluki sebagai bapak peradaban barat. Jadi pusatnya filsafat barat itu ada di Aristoteles. Jadi teman-teman misalkan mengkaji René Descartes, Thomas Aquinas, mengkaji John Locke, Hegel, dan lain sebagainya, itu pasti tidak jauh dengan gaya berpikirnya Aristoteles. Dan beliau pun mendapatkan julukan yaitu Bapak Ilmu Pengetahuan. Jadi sebagaimana tadi mungkin karyanya itu multidimensi, berbagai macam bidang ilmu pengetahuan beliau menulisnya. Jadi nggak salah kalau beliau itu dijuluki Bapak Ilmu Pengetahuan. Termasuk pun julukannya yaitu gurunya para ilmuwan. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang ada itu gurunya adalah Aristoteles. Makanya nggak salah dalam dunia timur termasuk dunia Islam, itu kan ada yang namanya Mu'alim al-Awal dan ada Mu'alim as-Sani. Jadi Mu'alim al-Awal ini dipegang oleh Aristoteles. Kalau Mu'alim as-Sani itu dipegang oleh Al-Farabi. Ya. Jadi ini kan menunjukkan beliau orang yang luar biasa. Oke. Jadi sebagaimana tadi teman-teman kok itu gandrung dengan filsafat, tentu kita nggak boleh meninggalkan sesosok filsuf yang namanya Aristoteles. Oke, coba kita lihat ya. Ada apa saja gagasan dan ide-idenya beliau tentang etika Nikomakea. Jadi ini ada perbedaan antara seorang guru dan seorang murid. Jadi Plato itu tangannya itu mengarah ke atas. Jadi katanya Plato hakikat segala yang ada itu adalah dari alam ide. Jadi alam ide ini alam yang kekal, alam yang itu tidak berubah, sifatnya itu hakiki atau sifatnya itu sempurna. Jadi yang paling hakiki, yang paling sempurna itu adalah alam yang ada di alam ide. Dan setiap manusia sejak dia lahir itu sudah dibekali atau sudah punya potensi yang namanya alam ide.
Kalau kita mungkin meminjam wacana Islam, alam ide ini adalah ilmu pengetahuan yang itu sudah ditanamkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Sifatnya itu sempurna. Sedangkan realitas yang ada, yang nyata, yang kelihatan, yang bisa kita sentuh dan lain sebagainya, itu adalah bayangan dari alam ide. Contoh kecil apa? Kita itu hakikatnya sudah mengetahui adanya kopi sebelum adanya kopi. Jadi kopi yang ada di depan kita, ini adalah kopi yang sifatnya itu bayangan. Kalau itu bayangan, artinya itu enggak hakiki. Artinya apa? Berubah-ubah. Buktinya apa? Teman-teman hari ini ngopi rasanya manis. Besok teman-teman ngopi lagi rasanya itu tidak sebagaimana rasa kopi malam ini. Artinya apa? Kopi yang nyata, yang ada di realitas ini itu enggak hakiki karena berubah-ubah, itu enggak sempurna. Yang sempurna itu apa? Ide kopi yang ada di alam ide kita itu enggak berubah. Sejak kita kecil sampai kita tua, yang namanya kopi yang ada di alam ide itu enggak berubah. Sedangkan kopi yang ada di depan kita, atau teman-teman hari ini melihat cewek yang kelihatan, yang itu bisa dilihat di medsos dan lain sebagainya, atau melihat secara langsung, itu bagi Plato apa? Itu enggak sempurna. Itu bisa berubah-ubah dan enggak hakiki. Ya kan? Makanya teman-teman jangan tertipu pada sesuatu yang itu kelihatan. Teman-teman hari ini melihat cewek di IG, di Twitter, dan lain sebagainya, itu kan punya kesan, wah, ceweknya itu cantik, ceweknya itu lembut, ceweknya itu anggun, cara berpakaiannya itu solehah. Tapi saat kita ketemu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di media atau di medsos. Artinya apa? Artinya itu enggak hakiki. Tapi perempuan yang ada di alam ide itu enggak berubah. Sejak kita dulu kecil sampai hari ini, yang namanya ide tentang perempuan itu enggak berubah. Kayak teman-teman itu loh, melihat ada monyet ya di alam nyata. Monyetnya ini cacat dan itu bisa dipakaiani pakaian sebagaimana manusia. Ya, walaupun bentuknya itu tidak sebagaimana monyet yang ada, tapi kan kita mengatakan bahwa itu monyet. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Ya karena ada ide tentang monyet yang ada di alam ide yang sifatnya itu sempurna. Jadi pengetahuan yang hakiki menurut Plato itu adalah sumbernya yang ada di alam ide. Makanya Plato ini tangannya menunjuk ke atas, yaitu apa? Ayo kita kembali mencari ide yang paling sempurna. Kalau kita relevansikan dengan wacananya orang timur termasuk Islam, ayo kita mencari hakiki, yaitu apa? Mencari kesejatian, dan kesejatian itu enggak bisa kita temukan di alam realitas ini. Kalau kita mencari kesejatian di alam realitas ini, bagaimanapun kita itu enggak ketemu, karena sifatnya itu hanya bayangan, karena sifatnya itu hanya imitasi dari yang namanya alam ide. Makanya kalau teman-teman itu lari ke dunia sufi, kita akan menemukan gagasannya Muhyiddin Ibnu Arabi, yang beliau ini punya ide yang disebut wajibul wujud dan mungkinul wujud. Jadi seluruh realitas yang ada, termasuk manusia, termasuk ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada yang hidup di alam semesta, semuanya sifatnya itu mungkinul wujud. Kalau itu mungkinul wujud, itu enggak hakiki. Adanya itu adalah mungkin, bisa ada dan bisa tidak. Jadi kenapa alam realitas ini ada? Karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu adalah wajibul wujud yang harus ada, yaitu adalah Tuhan. Makanya kalau kita mencari kesejatian, mencari kebahagiaan yang hakiki, ayo kita mengejar wajibul wujud. Kita jangan mengejar mungkinul wujud. Ini sebagaimana Plato.
Ya, jadi ayo kita lari ke sesuatu yang paling hakiki, yaitu alam ide. Ini adalah alam yang paling sempurna. Nanti gagasannya Plato ini berbeda dengan muridnya, yaitu Aristoteles. Kalau tangannya Plato itu menunjuk ke atas, berbeda dengan Aristoteles, tangannya itu mengarah kepada alam realitas. Jadi kebenaran yang hakiki itu yo alam realitas ini. Jadi kalau katanya Aristoteles, pengetahuan yang benar itu bisa kita dapatkan itu melalui yang namanya pengamatan. Atau dalam bahasa lain itu bisa kita dapatkan melalui pengalaman kita sehari-hari. Kenapa hari ini kita mengetahui kopi? Yo karena di depan kita ada kopi. Dan kopi yang ada di depan kita ini sifatnya itu hakiki. Nggak mungkin saya mengatakan di depan saya ini kucing, itu nggak mungkin. Walaupun ada teman-teman kita yang ada di sebelah kita, mereka pun juga mengatakan hal yang sama bahwa di depan saya ini adalah kopi. Inilah kebenaran yang hakiki menurut Aristoteles. Jadi kita mendapatkan ilmu yang macam-macam sejak kita SD sampai kita S2 atau S-Kopior ya. Itu kita mendapatkan berbagai macam banyak ilmu ya karena ada yang namanya realitas, ada yang namanya fakta-fakta yang ada. Dan fakta itu bisa kita dapatkan yaitu melalui pengamatan, melalui pengalaman. Jadi kalau kita meminjam Aristoteles, pengetahuan kita itu sejauh pengalaman yang kita dapatkan. Kalau pengalaman kita kok hanya di wilayah gunung, yuk kita akan mendapatkan pengetahuan sejauh fakta-fakta yang ada di gunung. Kalau kok kehidupan kita hanya di desa, yuk kita hanya mendapatkan pengetahuan yang itu hanya lingkup di desa. Jadi antara pengetahuan yang kita miliki dengan fakta yang ada, ya ini harus ada yang namanya objek. Jadi kalau nggak ada objek, nggak mungkin manusia itu punya pengetahuan. Kenapa hari ini kita mengetahui ada kopi? Yo karena kita mengetahui di depan kita ada kopi dan kita mengetahui sebelum adanya kita, manusia itu sudah meminum yaitu minum kopi. Kita baru menyimpulkan bahwa kopi itu ada. Buktinya apa? Buktinya hari ini ada kopi. Itulah kebenaran yang hakiki menurut Aristoteles. Jadi yang hakiki itu yang kelihatan, yang bisa dijangkau oleh manusia. Jadi ini kan world view yang berbeda antara seorang guru dan seorang murid. Jadi teman-teman kalau cermat, nanti gaya berpikirnya Aristoteles ini nanti lari ke dunia barat. Makanya tadi beliau itu punya julukan yaitu Bapak Peradaban Dunia Modern. Jadi kenapa hari ini barat itu pengetahuannya itu berkembang dan maju, teknologinya pun juga sangat pesat. Ya karena yang dikaji itu sesuatu yang faktual, sesuatu yang kelihatan. Berbeda dengan Plato, yang dikaji itu sesuatu yang hakiki yang nggak ada di alam realitas ini. Dan kalau kita melihat Plato, nanti gaya berpikirnya ini nanti lari ke dalam dunia timur. Makanya termasuk kan Jawa. Jadi Jawa itu kan agak merasa nggak penting dengan yang namanya dunia, dengan yang namanya kehidupan. Makanya ada istilah urip itu hanya mampir ngombe. Hidup itu hanya sebagaimana kita itu melewati jembatan. Itu kan menegaskan dunia itu nggak hakiki. Yang hakiki itu adalah sesuatu yang itu nanti ketika kita itu sudah meninggal dunia, itu yang paling hakiki. Tapi Aristoteles, yang hakiki itu ya yang sekarang ini, yang kita lihat, yang kita tangkap, dan yang bisa kita buktikan, itulah kebenaran. Oke, itu ya. Makanya nanti dari situ ketika Aristoteles mengkaji sesuatu yang sifatnya itu realisme, yang faktual,
beliau baru mengkaji yang namanya manusia. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi manusia hidup itu yang dicari apa sih? Katanya Aristoteles apa? Ada istilah yang disebut itu telos. Kalau kita memahami ada istilah yang namanya teleologis. Jadi segala sesuatu itu memiliki tujuan. Ya, sebagaimana yang itu digagas oleh Aristoteles, segala yang ada di alam realitas ini, semuanya itu memiliki tujuan. Jadi nggak ada manusia hidup, nggak ada makhluk yang hidup yang itu nggak punya tujuan. Semua itu punya tujuannya masing-masing. Jadi beliau ini mencontohkan apa? Coba dicek itu loh. Biji durian itu kan mempunyai telos juga. Yaitu tujuannya apa sih? Ingin menjadi durian. Yang mulanya itu hanya biji, kemudian punya tujuan yaitu ingin menjadi pohon durian. Dan pohon durian itu nanti punya telos lagi yaitu apa? Yaitu menjadi pohon yang manis, menjadi pohon yang lebat, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada sesuatu yang itu nggak punya tujuan. Semuanya itu memiliki telos. Entah itu hewan, entah itu tumbuhan, semuanya itu punya telos, termasuk adalah manusia. Jadi manusia pun juga punya tujuan. Katanya Aristoteles apa? Tujuan manusia hidup itu adalah bahagia. Ya, nggak mungkin manusia hidup itu nggak ada yang nggak pingin bahagia. Semua manusia kalau dia sadar kalau dirinya itu hidup, pasti yang dicari itu adalah kebahagiaan. Ya, mungkin teman-teman hari ini kuliah S1, tujuannya itu mungkin apa? Lulus mendapatkan gelar S1 nanti wisuda. Loh, katanya Aristoteles itu bukan tujuan akhir. Kalau kita rentep, kita tarik secara terus-menerus, kejarlah tujuan akhir, tujuan final yang itu dikejar oleh manusia, yaitu adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi teman-teman itu percuma wisuda S1, S2, S3, kalau nggak bahagia itu kan ya lucu. Ya, pasti yang dikejar itu adalah pengen bahagia. Walaupun itu nggak S1, walaupun itu hanya mungkin seorang buruh, mungkin hanya seorang tani, pasti yang dikejar itu adalah pengen bahagia. Jadi walaupun teman-teman itu desire atau harapannya, keinginannya macam-macam, pasti dibalik adanya rentepan-rentepan keinginan itu, pasti ada final yang itu diinginkannya, yaitu adalah pengen hidupnya itu bahagia. Jadi itu ya, asumsinya pertama dari Aristoteles, semua segala yang ada itu memiliki telos, termasuk adalah manusia. Dan manusia itu hidup, tujuan akhirnya atau tujuan finalnya itu adalah bahagia. Jadi untuk agar kita bisa menemukan atau mencapai yang namanya kebahagiaan, kita itu butuh yang namanya intelektualitas. Sekaligus apa? Kita butuh yang namanya moralitas. Kalau dalam dunia Islam, kita butuh yang namanya akhlakul karimah. Jadi asumsi pertamanya kalau yang dikejar manusia itu adalah kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan itu jalannya apa? Yaitu adalah dengan ilmu. Ya, akalnya dipakai. Akal ini difungsikan untuk apa? Yaitu untuk mengakses ilmu pengetahuan, sekaligus apa? Yaitu untuk membentuk perilaku kita agar perilaku kita itu bermoral. Itu menurut beliau apa? Ini dua alat agar manusia itu bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Menurut beliau apa? Ini ada 3 bentuk tujuan manusia. Coba nanti kita bedakan ya.
Jadi ada tujuan yang sifatnya itu kita kejar. Jadi kita mengejar sesuatu yang ada di luar diri kita, kemudian kita itu menganggap itu sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi ada yang jauh lebih hakiki dari itu, katanya beliau apa? Yaitu tujuan yang ada di dalam diri kita. Jadi ada yang kita kejar, yang itu sifatnya kita harus keluar diri. Ya, tapi ada yang kita kejar, yang kita tuju, yang itu sifatnya ada di dalam diri kita. Ada 3 bentuk. Yang pertama apa sih? Yang sifatnya itu kenikmatan. Ya, jadi manusia itu kan hidupnya kan juga pingin nikmat. Ya, tapi katanya Aristoteles apa? Kalau kita hanya mengejar yang namanya kenikmatan, itu katanya beliau apa? Justru adanya kenikmatan itu tidak membawa kita menjadi manusia yang bahagia. Karena apa? Kenikmatan itu hampir mirip dengan yang namanya kesenangan. Kalau kita hidup, yang kita kejar kok hanya kenikmatan dan kesenangan, kita itu nggak ada bedanya dengan yang namanya kerbau. Ya, kita nggak ada bedanya dengan yang namanya hewan. Jadi nikmat itu kan sesuatu yang tadi, yang kita kejar, yang kita tuju, yang sifatnya kan ada di luar diri kita. Kayak teman-teman itu golek pacar, itu kan mencari kesenangan, mencari kenikmatan, sifatnya itu tergantung pada si cewek. Ya, kalau mendapatkan si cewek, teman-teman kan rasanya nikmat, rasanya seneng, bisa ngajak shopping, bisa ngajak ke tebing, bisa ngajak membangun tenda. Loh, rasanya kan juga nikmat. Bisa ngajak juga apa? Ke kedai kopi, melihat wajahnya, melihat matanya yang anggun. Loh, rasanya kan menyenangkan dan itu nikmat loh ya. Tapi kalau yang kita kejar hanya urusan nikmat dan rasa seneng-seneng saja, katanya Aristoteles, kita nggak ada bedanya dengan kerbau. Kerbau itu yang dikejar itu kan nikmat, yaitu apa? Urusan nafsu, urusan makan, urusan minum, urusan seks. Itu kan semuanya kan sifatnya membawa kenikmatan. Sebagaimana manusia, kalau yang dikejar itu seks, ya, bersetubuh itu kan rasanya nikmat. Tapi jangan salah, kenikmatan bersetubuh di luar nikah, walaupun itu membawa kenikmatan, tapi dalam jangka panjangnya itu tidak membawa kita pada kebahagiaan. Kalau teman-teman nggak percaya, coba dibuktikan itu loh. Memang rasanya nikmat, tapi itu kan menjatuhkan moral kita sebagai manusia. Iya kan? Teman-teman mungkin hari ini sudah punya apa namanya? Nama sosial, nama status di masyarakat, mungkin sebagai ustadz, mungkin sebagai santri, mungkin sebagai seorang teacher ya, belum menikah-nikah, tapi kok apa? Bersetubuh di hotel sama perempuan, yo memang rasanya nikmat, tapi secara moral itu apa? Menjatuhkan nilai kemanusiaan kita sebagai seorang teacher, sebagai seorang santri. Artinya apa? Kenikmatan yang itu kita dapatkan dari luar ternyata itu enggak hakiki. Ya, sifatnya itu kita mendapatkan kenikmatan, kita itu tergantung pada objek-objek yang ada di luar diri kita. Kalau kita nggak punya cewek, ya artinya kita nggak ada rasa kesenangan dalam hidup. Ya, kalau teman-teman jomblo, nggak merasakan nikmatnya hidup. Ya, jadi katanya Aristoteles, kita jangan berhenti mengejar kenikmatan. Karena kenikmatan ini sesuatu yang sifatnya itu tidak melekat pada diri kita. Yang kita kejar itu harus yang namanya kebahagiaan. Jadi katanya beliau apa? Nikmat itu tidak jelek kok. Tetapi apa? Kita itu jangan menjadikan kenikmatan itu sebagai tujuan akhir manusia. Kita itu boleh mencari kenikmatan, tapi itu jangan dijadikan tujuan akhir.
Misalkan teman-teman hari ini puasa, itu kan sehari nggak makan, nggak ngopi, nggak ngerokok. Nanti waktu maghrib kita kan bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa makan lele. Itu kan rasanya nikmat, ya. Rasanya pun juga menyenangkan. Tapi itu bukan tujuan akhir manusia. Karena apa? Kenikmatan itu sementara. Mungkin teman-teman merasakan nikmatnya makan lele. Ya, mungkin bisa dicek 30 menit ke depan nikmatnya kan hilang. Tidak sebagaimana saat kita makan pertama kali makan lele. Artinya apa? Nikmat itu dibalik sifatnya tergantung, ternyata nikmat itu sifatnya sementara. Kalau itu sementara, ayo kita jangan jadikan tujuan akhir dalam kehidupan kita yang sebagai manusia. Itu yang pertama. Jadi kenikmatan ini harus digeser. Boleh kita mencari kenikmatan, itu enggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan tujuan final. Yang kedua apa? Katanya Aristoteles, manusia itu makhluk sosial. Ya, makanya ada istilah zon politikon. Jadi makhluk yang itu bisa berpolitik. Kenapa demikian? Karena dengan adanya kita bisa memainkan politik secara tidak langsung, kita itu dibedakan atau yang membedakan diri kita dengan makhluk atau dengan binatang-binatang yang ada, karena kita itu apa? Karena kita itu makhluk yang disebut politikon, yaitu yang bisa main politik, bisa membangun negara, bisa membangun masyarakat yang sejahtera. Ya, jadi aspek yang kedua ini apa? Dengan adanya kita itu menyadari makhluk yang sosial, ayo kita membangun masyarakat. Bagaimana cara menyusun masyarakat yang adil? Bagaimana menyusun manajemen ketika masyarakat itu bisa mendatangkan kesejahteraan di tengah sosial? Kalau politik ini kita pegang, ya, maka nanti kalau masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya itu adil, disitulah lahir yang disebut masyarakat yang bahagia. Jadi nanti mungkin Aristoteles ini pun juga terinspirasi dari gurunya, yaitu Plato. Jadi untuk membawa masyarakat yang semua warganya itu bahagia, maka seorang raja ini harus seorang filosof. Jadi filosof itu yang mampu mengakses adanya hikmah, sekaligus apa? Mampu memberikan, mengajarkan hikmahnya kepada masyarakat, mampu mencerdaskan masyarakat. Jadi dengan adanya raja filosof ini mampu memimpin secara bijaksana. Kalau itu bijaksana akan mengantarkan masyarakat yang bahagia. Itu yang kedua. Tapi katanya Aristoteles, ada yang jauh lebih hakiki yang itu sebagai tujuan manusia, yaitu apa? Yaitu zon logon ekon. Jadi katanya beliau apa? Ini tujuan yang paling luhur yang harus dikejar oleh manusia, yaitu apa? Yaitu ayo kita berfilsafat. Jadi hidup yang bahagia ketika kita itu menjadi seorang filsuf. Jadi kita belajar filsafat sampai sekian tema, kita itu apa? Kita itu mengejar untuk menjadi manusia yang bahagia. Kenapa Aristoteles itu mengistilahkan zon logon ekon? Karena ini ciri khasnya manusia. Ya, karena manusia itu bisa berpikir. Makanya apa? Untuk agar pemikiran kita itu benar, kita bisa tahu kebenaran yang hakiki, kita harus tahu cara berpikir yang pasti, yang sistematis. Dan berpikir yang benar ini dengan alat yang namanya filsafat. Ya. Jadi percuma kalau kita mengejar kenikmatan, kalau akal kita nggak kita pakai, pasti itu akan mendatangkan yang namanya kesetresan, mendatangkan kekegaluan.
Karena kita akan terjebak pada yang namanya kenikmatan sementara. Termasuk pun juga kalau kita main politik, kalau akal kita nggak kita bawa, akal kita nggak kita mainkan, yo nanti gaya politik kita itu hanya kepentingan partai kita. Nanti politik kita itu kita hanya mengejar yang namanya kekayaan, mengejar yang namanya kesenangan untuk keluarga kita, untuk kepentingan kita. Kalau itu untuk kepentingan kita, ya tidak bisa melahirkan negara atau masyarakat yang bahagia. Makanya yang dikejar oleh manusia itu harus yang namanya teoria, yaitu apa? Ayo kita menjadi seorang filsuf. Disitulah nanti kita akan menemukan manusia yang bahagia. Jadi kita nggak tergantung dengan yang namanya objek-objek yang ada di luar diri kita. Kebahagiaan kita tidak tergantung dengan makan. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada perempuan. Walaupun nggak ada perempuan, kita tetap bahagia karena kebahagiaan itu yang menciptakan adalah diri kita. Jalannya dengan berpikir yang baik, berpikir yang benar. Jadi ini ya, ada 3 telos, kita nggak boleh tertipu. Jadi ayo kita masuk kepada zone logon ekon, menjadi manusia yang itu mampu berpikir yang benar dengan alat yang namanya filsafat. Oke, itu ya. Ini loh, kenapa tadi tujuan akhirnya manusia itu bahagia? Coba dicek ya. Katanya Aristoteles apa sih? Katanya beliau apa? Orang yang itu sudah mencapai level kebahagiaan, orangnya itu sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kenapa demikian? Ya karena dirinya sudah bahagia. Dirinya itu sudah tidak tergantung dengan perempuan. Sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya sesuatu yang ada di luar dirinya karena sudah bahagia. Coba teman-teman kalau nggak percaya dicek. Kalau teman-teman sudah bahagia, itu kan sudah tidak membutuhkan justifikasi orang, tidak membutuhkan nama baik, tidak membutuhkan yang namanya predikat-predikat yang itu menempel di dalam diri kita. Kita kan nggak butuh itu karena sudah bahagia. Makanya nggak masuk akal kalau kita itu menganggap diri kita sudah bahagia, tapi kok kita masih sibuk mencari sesuatu yang ada di luar diri kita. Artinya di situ kita belum bahagia. Ya. Jadi teman-teman itu menjustifikasi aku ini bahagia, tapi teman-teman sibuk mencari sesuatu yang ada di luar. Kalau itu masih mencari, artinya dirinya itu belum bahagia. Karena apa? Karena masih tergantung pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi kebahagiaan itu apa? Rasa puas. Kepuasan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita merasakan ketika kita itu sudah tidak perlu apa-apa lagi. Selama kita kok masih kurang, kita masih butuh A, butuh B, dan lain sebagainya, sadarilah bahwa di situ kita masih belum yang namanya bahagia. Jadi bahagia itu kepuasan. Jadi kalau itu puas, kita nggak boleh memukul rata bahagia itu harus S1, harus doktor, itu enggak. Kebahagiaan itu kepuasan yang sifatnya itu macam-macam. Jadi walaupun seorang buruh, kalau orangnya itu sudah puas, sudah yang namanya cukup, itu sudah yang namanya bahagia. Walaupun teman-teman hari ini profesor, hari ini seorang menteri misalkan, kok masih merasa kurang, merasa butuh, masih merasa ingin ini dan ingin itu. Ya artinya apa? Masih ada banyak kekurangan di dalam dirinya, artinya dirinya belum bahagia. Jadi kebahagiaan itu puas dan cukup. Jadi simpel ya katanya Aristoteles. Dan katanya beliau apa? Coba dicek. Ya, yang kita raih, yang kita inginkan, kalau kita
kalau kita kejar secara terus-menerus, pasti ujungnya itu apa? Ujungnya pasti itu pengen bahagia. Di situ digambarkan apa? Walaupun yang kita inginkan itu makanan dan kita beralasan dengan makan kita itu badan kita sehat, loh itu masih ada telos, masih ada tujuan akhir, yaitu apa? Dengan badan yang sehat ini, aku bisa bahagia. Pasti apapun yang kita kejar di dunia ini, pasti tujuan akhirnya itu apa? Yaitu agar kita itu mendapatkan kebahagiaan. Ya, walaupun teman-teman itu pingin menikah, pingin lulus S1, nanti kuliah lagi S2, ya, nanti kuliah lagi S-Kopior dan lain sebagainya, pasti kalau kita kejar terus, jadi gelar-gelar itu bukan tujuan akhir. Nanti teman-teman lulus pengen kerja, pengen kaya. Setelah kaya, nanti pasti ada tujuan lagi. Mungkin pengen melamar anaknya Pak Lurah. Ketika sudah melamar anaknya Pak Lurah, ketika ditanya lagi pengen menikahi, ketika ditanya lagi pengen gawe anak, ketika ditanya lagi pengen pengen gawe anak meneh. Loh, itu kan tujuan-tujuan yang nggak ada akhirnya. Tapi di balik rentetan tujuan-tujuan itu ada tujuan akhir, yaitu apa? Yaitu kebahagiaan. Sebagaimana tadi, kalau kita sudah merasa bahagia, seperti yang namanya kayak tadi, kayak ada sesuatu yang ada di luar diri kita yang itu menempel pada diri kita, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir pasti adalah kebahagiaan. Jadi teman-teman itu lulus S1 itu bukan tujuan akhir. Pasti masih ada tujuan-tujuan yang banyak lagi. Dan tujuan yang banyak ini pasti yang dikejar manusia itu adalah tujuan agar hidup kita itu bahagia. Makanya dari situ Aristoteles itu mengklasifikasi apa? Coba bedakan. Ada 3 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama apa? Kesenangan itu bukan kebahagiaan. Sebagaimana tadi kenikmatan. Kenikmatan itu kadang membawa kita pada bahagia, tapi kadang juga tidak membawa kita kepada kebahagiaan sebagaimana kesenangan. Ya. Jadi apa? Kenapa kok kesenangan itu bukan kebahagiaan? Karena itu bukan ciri khasnya manusia. Kalau kita hidup yang kita kejar hanya seneng-seneng saja, sebagaimana kenikmatan tadi, yo kita tidak menjadi manusia yang sejati. Karena apa? Makhluk hewan yang ada, itu yang dikejar itu pun juga kesenangan. Ya, termasuk apa? Hewan itu kan sibuk makan, sibuk kawin, sibuk nggawe anak. Loh, itu kan juga kesenangan. Tapi kok kita hanya berhenti di situ, sadarilah bahwa itu bukan ciri khasnya manusia. Jadi nanti akan terangkan oleh Aristoteles, ayo kita mencari yang itu ciri khasnya manusia. Ternyata kesenangan itu bukan tujuan akhirnya manusia, karena itu bukan ciri khasnya manusia. Termasuk pun juga kehormatan, itu pun juga bukan kebahagiaan. Kenapa demikian? Katanya Aristoteles, kehormatan itu kan sesuatu yang menempel pada diri kita. Ya kan? Dan itu menempel pada diri kita, itu kan anggapan dari orang lain. Jadi apa? Kita terhormat itu mendapatkan itu, yo karena itu anggapan atau justifikasi orang lain. Kalau kita yang kita kejar itu hanya kehormatan, nanti kita hidup itu sibuk hanya menggantungkan anggapannya orang lain terhadap diri kita. Jadi kalau orang lain itu menganggap kita terhormat, kita bahagia. Kalau orang lain atau masyarakat menganggap kita bukan orang terhormat, kemudian kita stres. Akhirnya kan hidup kita sibuk pada anggapan orang lain. Sedangkan anggapannya orang lain itu macam-macam. Mungkin hari ini kita dianggap oleh mereka kita orang baik,
Tapi kan kita tidak bisa memastikan 1 tahun ini kita dianggap mereka menjadi orang baik terus, kan nggak mungkin. Pasti di sisi yang lain kita dianggap pecundang, loser dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita jangan tergantung pada pikirannya orang lain, anggapannya orang lain terhadap diri kita, termasuk kehormatan sosial. Karena kehormatan itu hanya topeng yang kita pakai. Jadi topeng itu pemberian masyarakat yang itu kita pakai. Ya, kalau itu dari masyarakat, masyarakat ini bisa mengambilnya suatu saat, itu pun juga terserah mereka. Tapi kok gaya hidup kita yang kita kejar kehormatan, maka sadarilah bahwa kita harus siap-siap stres, siap-siap galau, karena kita yang kita kejar, atau dalam bahasanya Aristoteles tadi yaitu telos, yang kita kejar adalah kehormatan. Yo, kita kalau stres jangan salahkan diri kita karena kita sibuk pada anggapannya masyarakat. Termasuk pun juga kekayaan. Kekayaan itu bukan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena kekayaan itu bukan tujuan akhir yang dikejar oleh manusia sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, teman-teman itu yang dikejar itu S1, nanti lulus S1 pingin kerja. Setelah pingin kerja yang keras, pingin membangun bisnis. Nanti kalau bisnisnya berkembang, uangnya banyak. Kalau sudah punya uang yang banyak, coba ditanya, uangnya itu untuk apa? Nanti untuk sodakoh. Kalau sodakoh ini nanti biar apa? Loh, itu kan tujuan-tujuan yang gak ada akhirnya. Artinya apa? Artinya itu tidak sebagaimana kebahagiaan. Kalau kok kita masih ada tujuan-tujuan yang itu nggak selesai, artinya kita belum bahagia. Makanya apa tadi? Ada telos yang ada di luar diri kita yang sifatnya kita kejar, ada telos yang ada di dalam diri kita yang itu sama kita kejar, tapi kita tidak mengejar keluar, tapi mengejar ke dalam. Yaitu kita menciptakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita itu tidak tergantung pada kehormatan, tidak tergantung pada kenikmatan, tidak tergantung pada kesenangan. Ya, kalau kok kebahagiaan kita tergantung pada kekayaan, banyak orang yang bahagia yang itu hidupnya sederhana. Ya, coba teman-teman bayangkan seorang petani itu kan bisa tidur siang-siang di pinggir ladangnya, merasa kelihatannya itu hidupnya damai, cukup, memuaskan. Padahal itu hanya sebagai seorang petani. Padahal orang yang uangnya itu banyak, kayanya itu tanahnya di mana-mana misalkan sampai 300 triliun itu, hidupnya kan stres, ya kan? Malah dianggap sebagai korupsi, nanti diancam di penjara, dihujat masyarakat, setiap warga Indonesia menghujat kepadanya. Tapi kan uangnya dia kan banyak, tapi tidak membawa pada kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita menjustifikasi dengan kaya kita bahagia, itu enggak. Ya, kadang dengan uang yang banyak itu menjadikan kita malah banyak pikiran, banyak stresnya. Ya, teman-teman kalau uangnya itu pas, kalau misalkan teman-teman itu nggak punya uang, itu kan nggak merasa kehilangan, pengen beli apa ya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi teman-teman uangnya itu banyak, itu kan malah stres, takut uangnya hilang, pengen beli ini, pengen beli itu, akhirnya menjadi budak dari uangnya itu sendiri. Itu menurut Aristoteles itu tidak mendatangkan kebahagiaan pada kehidupan manusia. Itu ya, ini gambaran di mana manusia yang dikejar itu adalah kebahagiaan, bukan kehormatan dan lain sebagainya. Nah, untuk kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan yang hakiki, yang itu dikejar oleh manusia, kita harus tahu
Apa sih fungsinya manusia itu? Ya, ini nanti yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau kita yang kita kejar tadi kenikmatan dan kesenangan, ya artinya kita tidak memfungsikan diri kita sebagai manusia. Ya, jadi coba dicek semua yang ada, realitas yang ada atau makhluk yang ada, semuanya tadi yang pertama kan punya tujuan. Kalau semuanya punya tujuan, sekaligus semuanya itu punya fungsi. Teman-teman itu punya mata, fungsinya itu untuk melihat. Teman-teman punya telinga, fungsinya itu untuk mendengar. Hewan-hewan pun yang hidup sama punya fungsi, ya. Termasuk adalah manusia. Manusia pun juga punya fungsi yang hakiki, yang itu harus digunakan, harus diaktualisasikan oleh manusia. Dan katanya Aristoteles apa? Fungsinya manusia itu harus menjadi ciri khusus yang dimiliki oleh manusia, yang itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kalau hewan itu fungsinya misalkan seks, fungsinya kok makan, fungsinya kok hanya hidup, ya artinya apa? Artinya ya kita manusia tapi gaya hidup kita kayak hewan. Harusnya apa? Harusnya kita mengetahui fungsi yang hakiki yang itu dimiliki oleh manusia, yang itu membedakan diri kita dengan makhluk yang lain, yaitu apa? Fungsinya manusia yaitu ada di akalnya, yaitu kemampuan untuk berpikir rasional. Jadi kok fungsi kita hanya golek cewek, golek pasangan, urusan perut kayak kemarin di Plato, urusan kelamin, urusan apalagi nafsu-nafsu dan lain sebagainya. Ya artinya apa? Kita nggak ada bedanya dengan hewan-hewan yang ada. Untuk agar kita membedakan ini loh aku manusia, maka kita harus mengetahui kita itu punya fungsi yang itu ciri khusus, yang itu tidak dimiliki oleh hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang lain, yaitu apa? Manusia itu punya akal. Manusia itu bisa berpikir. Berpikir inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Bebek itu nggak bisa mikir. 1+1 mereka itu nggak bisa menjawab. Buktinya apa? Buktinya bebek sejak zaman kuno, sejak zaman klasik, zaman abad pertengahan sampai zaman modern, yang namanya bebek itu ya terus sampai hari ini ya demikian, nggak berubah-ubah. Wayai mangan yo mangan, wayai sek yo sek, ya. Karena apa? Karena bebek ini nggak punya akal. Tapi kalau kita membayangkan seandainya bebek ini atau ayam ini punya akal, misalkan ada satu filosof ayam saja, itu kan bisa menjadi ancaman besar bagi manusia, ya kan? Apalagi di bulan Ramadan ini banyak manusia yang itu membunuh massal ayam, bebek dan lain sebagainya. Ya, seandainya ada filosof ayam satu saja, mungkin filosof ayam ini akan membuat revolusi atau membuat reformasi, yaitu menentang manusia yang sejauh ini selama ini yaitu membelih atau membunuh teman-temannya mereka. Tapi yang bisa punya akal, yang bisa memfungsikan akal itu hanya manusia. Makanya Aristoteles tadi menjelaskan apa? Manusia makhluk yang itu bisa berpolitik itu ya hanya yang bisa itu ya hanya manusia yang disebut zoon politikon. Dengan adanya akal ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Makanya apa? Ayo kita gunakan akal kita untuk apa? Untuk mengakses ilmu pengetahuan. Disitulah nanti akan mengantarkan kita menjadi manusia yang sejati, manusia yang bijaksana. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan akal. Akal ini bisa berpikir yang baik dan benar. Kita harus memakai kacamata filsafat. Oke, itu ya. Ini fungsi ciri khususnya yang dimiliki oleh manusia
yang itu membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi dengan adanya akal ini, manusia bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki. Makanya di situ dijelaskan nanti oleh Aristoteles, dengan akal ini manusia itu bisa mengetahui apa itu kebaikan, apa itu kebajikan. Ya, kenapa hari ini kita bisa mengetahui ilmu, kita bisa membuat kopi, kita bisa merancang manajemen dan lain sebagainya, kita bisa membedakan ini baik dan ini buruk, karena kita punya akal, katanya Aristoteles. Dan menurut Aristoteles, kebajikan ini, jadi Aristoteles itu punya berbeda pandangan dengan gurunya. Kalau katanya Plato, kebaikan itu ketika seluruh barang-barang yang ada itu berpartisipasi secara pasif. Kayak misalkan ada guru, jadilah guru. Ada murid, ya jadilah murid. Jadi murid jangan seolah-olah menjadi guru. Kalau teman-teman hari ini mahasiswa, jadilah mahasiswa. Jangan. Jadi kalau jadi ustadz, ya jadilah ustadz yang benar, yang baik. Kalau teman-teman menjadi misalkan seorang guru, ya jadilah guru yang baik. Jadi semuanya itu apa? Berpartisipasi. Tapi katanya Plato, ini yang dicermati oleh Aristoteles, tapi kok sifatnya pasif, ya. Jadi adanya macam-macam itu, walaupun itu harmonis, walaupun itu berpartisipasi, tapi kok sifatnya pasif. Harusnya bagaimana sih? Harusnya apa? Harusnya kita yang manusia itu nggak boleh pasif, tapi harus aktif. Kenapa demikian? Karena katanya Aristoteles apa? Manusia ini punya potensi. Jadi punya bakat masing-masing. Kalau potensinya ini hanya dimiliki saja, yo kita tidak akan menemukan kebahagiaan versi kita. Kalau bakat kita nggak pernah kita asah, nggak pernah kita upayakan, yo kita tidak menemukan diri kita yang sebenarnya. Harusnya apa? Harusnya kita nggak boleh pasif, melainkan aktif. Jadi aktif merealisasikan, mengupayakan seluruh apa yang ada di dalam diri kita. Karena manusia ini makhluk yang unik, yang punya potensi yang luar biasa. Kalau kita cermat, hari ini kita itu potensinya itu 100% itu belum teraktualisasi. Jadi teman-teman bisa bayangkan seandainya potensi kita 100% kok sudah teraktualisasi, sudah menjadi kenyataan, kita pasti menjadi manusia yang luar biasa. Tapi faktanya hari ini kok kita masih demikian, masih hanya ini dan itu, nggak berkembang. Ya karena kita itu belum mengupayakan 100% potensi yang kita miliki. Makanya apa? Kuncinya kita harus aktif biar kita menemukan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kalau teman-teman ingin menjadi seniman, teman-teman itu sudah punya potensinya, tinggal mau nggak menjadi seorang seniman. Teman-teman ingin menjadi profesor, itu sudah punya potensinya, tinggal teman-teman itu aktif nggak, mau merealisasikan nggak, mau mewujudkan nggak potensi profesornya itu. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya potensi yang sama. Kenapa hari ini lahirnya kok macam-macam dan beda-beda? Yaitu tergantung keaktifannya manusia, sejauh mana dia itu merealisasikan potensi yang dia miliki. Makanya katanya Aristoteles apa? Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau mencapai kebahagiaan. Jadi
Ayo kita aktif, ayo kita bertindak, kita nggak boleh pasif. Iya, memang kita itu mahasiswa, memang kita itu misalkan seorang guru, tapi kita nggak boleh pasif, kita harus aktif. Kayak katanya Socrates itu loh. Socrates kan bilang, it is not living that matter, but living reply. Hidup itu jangan sekedar hidup, ya. Kalau kita hanya sekedar hidup, yuk kita nggak ada bedanya dengan bebek tadi. Kita nggak ada bedanya dengan kerbu. Kerbu itu pun juga hidup, bebek pun juga hidup. Tapi apa? Tapi kita harus living reply, hidup yang baik. Kalau teman-teman itu mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Kalau teman-teman tokoh agama atau ustadz, yo jadilah ustadz yang baik. Jadi untuk biar living reply, kita kan harus aktif. Kita kan harus yang namanya senantiasa becoming, bergerak. Disitulah kita nanti akan menemukan kebahagiaan versi kita. Jadi dengan fungsi kita sebagai manusia, di mana kita punya ciri khusus yaitu akal, ayo kita gunakan akal kita untuk menggali potensi-potensi yang kita miliki. Caranya dengan apa? Yaitu dengan bertindak secara aktif, secara becoming, senantiasa atau selalu menjadi. Nanti lama-lama di situ kita akan menemukan kebahagiaan. Itu katanya Aristoteles. Dan katanya beliau apa? Untuk agar kita menjadi orang bajik atau orang yang wisdom, orang yang bijaksana, itu ada hierarkisnya. Itu ada level-levelnya. Yang pertama kita mungkin bisa dimulai dengan imitasi, yaitu meniru. Kayak katanya Plato tadi loh, alam realitas ini adalah imitasi, tiruan dari alam ide. Sebagaimana Aristoteles, untuk agar kita pelan-pelan menjadi orang yang wisdom, ayo kita gunakan dulu metode yang paling mudah, yaitu apa? Meniru kebaikan orang lain. Entah itu meniru orang tua, tokoh agama, dosen kita, guru kita, kiai kita, mereka kan sudah orang benar, mereka kan sudah orang yang bijaksana, ayo kita tiru. Makanya dalam Islam itu Kanjeng Nabi itu tauladan, ya role model, yaitu ada apa? Ada moral, ada akhlak yang mulia yang ada di dalam dirinya Kanjeng Nabi. Kita sebagai umatnya apa? Harus mengimitasi, harus menirunya. Kalau kita sudah meniru, kita langsung internalisasi. Jadi apa? Kita itu menirunya karena sadar, karena itu sesuatu yang baik, karena itu hal yang baik, kita itu mau melakukannya. Kalau guru kita itu misalkan kok rajin ke perpustakaan, ya, kemudian kita itu mengaktualisasikan atau menginternalisasikan dengan alasan apa? Ke perpustakaan itu ya sesuatu yang baik, di situ saya mau melakukannya. Jadi secara tidak langsung di situ ada aksi, ada actionnya. Jadi tidak hanya pada konsep, tidak hanya pada ide, melainkan apa? Kita langsung melakukannya melakukannya secara langsung. Karena kita punya alasan bahwa itu sesuatu yang baik, sedekah itu adalah kebaikan, membantu orang lain itu adalah baik, membaca buku itu adalah baik, itu jangan berhenti pada tujuan. Jangan berhenti pada angan-angan, melainkan harus action. Kita menjadi orang yang kutu buku. Kita menjadi orang yang itu ahli sedekah. Kalau kita senantiasa action, melakukan tindakan secara nyata, dan kita lakukan secara terus-menerus, itu secara tidak langsung akan membentuk diri kita menjadi orang yang wisdom. Jadi kebaikan kita yang kita lakukan itu melekat pada diri kita menjadi kebiasaan.
Kalau sehari saja kita tidak membaca, rasanya dunia itu ada yang kurang. Kalau sehari saja kita tidak sedekah, rasanya itu kurang lengkap. Artinya apa? Artinya kebaikan itu sudah melekat pada diri kita, sudah menjadi habit. Rasanya setiap hari itu ingin membaca. Rasanya setiap hari itu ingin sedekah. Disitulah kita akan menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ada ketika apa? Ketika kita tadi punya alat yang disebut akal untuk mengakses ilmu, sekaligus apa? Sekaligus kita itu punya perilaku atau moral yang baik. Ketika tindakan kita itu baik dan tindakan kita itu menjadi habit, hati kita atau jiwa kita kan puas. Jiwa kita kan nyaman. Disitulah kita merasakan kebahagiaan. Kita sudah tidak butuh apa-apa lagi. Hidup kita nggak kurang, hidup kita sudah puas. Makanya apa? Seluruh kebaikan yang kita miliki itu harus menjadi tindakan nyata yang kita lakukan secara terus-menerus biar menjadi habit. Jadi ketika kebaikan itu sudah menyatu pada diri kita, moral kita baik, akhlak kita mulia. Disitulah jiwa kita damai, jiwa kita nyaman, kita akan pada level yang disebut manusia yang bahagia. Itu ya. Kalau kita tadi punya akal, ayo kita cari. Kalau bahasanya Aristoteles disebut arete, yaitu keutamaan. Sebagaimana tadi habit, ya, jadi arete itu virtus. Dalam istilah lain itu virtus etik. Maksudnya apa? Manusia itu condongnya pada kebaikan. Tidak mau melakukan sesuatu yang itu tidak baik karena tahu bahwa kalau melakukan sesuatu yang buruk, jiwanya itu akan tidak damai, jiwanya itu akan terganggu. Kalau jiwanya itu akan terganggu, ya dia tidak bahagia. Makanya apa? Kalau kita condong selalu melakukan kebaikan, efeknya kan jiwa kita kan rasanya enak, rasanya kan puas. Disitulah apa? Kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk agar kita menemukan kebahagiaan, ayo kita lakukan sesuatu yang itu utama. Ya, sesuatu yang itu disebut oleh Aristoteles yaitu arete, jalannya dengan tadi, dengan kebiasaan. Jadi asumsi pertama kita harus mengetahui sesuatu yang baik yang sifatnya itu objektif. Jadi objektif itu kebaikan yang bisa diterima oleh semua orang. Kalau sodakoh itu baik, pasti semua orang mengatakan bahwa sodakoh itu baik. Kalau semua orang mengatakan itu baik, itulah yang disebut kebaikan objektif. Ya, makanya apa? Kita harus melakukan kebaikan objektif dulu. Kalau rajin itu baik, ayo kita menjadi orang yang rajin. Tidak hanya rajin pada satu hari atau satu minggu saja, tapi rajin yang itu kita lakukan tiap hari sampai menjadi kebiasaan, sampai menjadi watak dan habit. Jadi apa? Kita itu manusia yang itu rajin. Ya, kalau misalkan teman-teman tahu bahwa membaca buku itu baik, ayo kita lakukan terus-menerus. Biar itu melekat pada diri kita. Ya, kalau kita senantiasa melakukan itu, sadarilah apa katanya Aristoteles, itulah sesuatu yang utama. Jadi keutamaan itu bisa dikatakan utama ketika kebaikan itu kita lakukan secara terus-menerus. Ya, jadi teman-teman rajin itu bukan karena ada ceweknya, mau ke masjid bukan hanya karena ada morotuone, ada calonnya, itu enggak, melainkan apa? Ya karena itu sesuatu yang baik sehingga saya melakukannya secara terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau itu kebaikannya dilakukan secara terus-menerus, itulah yang disebut arete. Itulah yang disebut sesuatu yang utama. Ya,
Kenapa demikian? Karena sesuatu yang utama inilah yang menjadikan jiwa kita itu enak, jiwa kita itu damai. Kalau jiwa kita itu damai, kita akan menjadi manusia yang bahagia. Dan katanya Aristoteles apa? Ada dua bentuk arete. Jadi ada dua bentuk keutamaan. Yang pertama itu keutamaan intelektual. Yang kedua itu keutamaan moral. Yang pertama itu manusia itu punya rasio teoritis, punya akal untuk mengenali adanya kebenaran-kebenaran objektif. Kayak tadi sodakoh itu benar. Itu bisa kita ketahui dengan rasio, dengan akal. Ya, jadi adanya akal ini untuk mengakses seluruh pengetahuan, seluruh kebenaran yang ada. Ayo kita senantiasa mengejarnya dengan akal. Kalau kita sudah tahu kebenarannya, jangan berhenti pada konsep, pada definisi, pada hanya mengetahui, nggak boleh di situ, melainkan harus apa? Harus pada tindakan praktis. Makanya ada rasio teoritis, ada rasio praktis. Jadi kebenaran yang kita ketahui itu tidak hanya sebatas yang kita ketahui, tapi apa? Tapi harus kita praksiskan, harus kita tindakkan. Jadi rasio praktis ini apa? Ketika kita itu mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Oh, saya itu menjadi mahasiswa, yang harus saya lakukan adalah membaca buku, yang harus saya sibukkan adalah ke perpustakaan. Oh, yang nggak boleh saya lakukan itu adalah berfoya-foya atau seneng-seneng saja sama ceweknya. Jadi dengan rasio praktis ini kita mampu memutuskan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Untuk kita bisa memutuskan, kita harus mengetahui dulu mana yang baik dan mana yang benar, jalannya dengan rasio teoritis. Itu kalau kita bisa menggunakan keutamaan intelektual ini sebagai jalan agar kita nanti menjadi manusia yang bahagia. Yang kedua apa? Yaitu keutamaan moral. Asumsi yang pertama apa? Moral ini harus seimbang, harus selaras. Maksudnya Aristoteles apa sih? Kita itu harus memilih mana itu yang paling baik. Yang paling baik itu adalah yang moderat atau yang jalan tengah. Jadi kita tidak terlalu kanan dan kita tidak terlalu kiri. Kalau kita bisa memposisikan segala kebaikan pada jalan tengah, maka nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya kita di sisi lain kita tidak menjadi orang yang kesusu. Di sisi lain pun kita tidak menjadi orang yang terlalu ambisius, itu enggak. Tapi kita tahu ini loh jalan yang tengah, jalan yang paling baik ini loh. Makanya keutamaan moral ini Aristoteles menjabarkan panjang lebar. Jadi apa? Kebajikan moral itu adalah sikap ketika manusia mampu memilih mana yang terbaik di antara dua jalan. Jadi antara ekstrim yang itu berlawanan. Sebagaimana tadi, kita nggak boleh terlalu kanan, kita pun nggak boleh terlalu kiri. Teman-teman itu misalkan terlalu pemberani, itu malah nggak baik. Misalkan teman-teman terlalu lembek, itu pun juga nggak baik. Yang baik itu apa? Kita harus mencari jalan tengahnya, ya. Itu loh, Aristoteles itu mengibaratkan seandainya kita itu menemukan adanya bahaya, ya, tapi kok kita nekat, ya, artinya perilaku kita itu ekstrim. Kalau kok kita lari ketika mendapatkan bahaya, yuk kita menjadi pengecut. Harusnya apa? Harusnya kita itu menjadi orang yang pemberani. Pemberani ini kan dua hal yang berbeda antara kita nekat dan kita pengecut. Jadi
kita nggak boleh ekstrim, atau kita nggak boleh lembek atau pengecut, nggak boleh. Tapi apa? Kita harus memiliki keduanya, yaitu mengambil jalan tengah, menjadi orang yang berani dalam situasi yang itu, situasi yang bahaya. Termasuk misalkan teman-teman itu dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, ya. Untuk menemukan hal yang paling baik, yang paling bajik dalam moral, kita itu harus hemat. Artinya apa? Kita itu nggak boleh boros dan nggak boleh pelit. Artinya kita harus mengambil jalan tengah, yaitu hemat. Termasuk dalam hubungan sesama manusia. Tapi kok kita terlalu pro, ya, artinya nanti kita bisa dianggap kita itu mencari nama, kita bisa dianggap penjilat. Tapi kok kita tidak pro, malah menjadi total oposisi, nanti malah dianggap pencela. Makanya untuk kita moral bajik, kita ambil tengah-tengahnya, yaitu ramah. Ya, artinya apa? Oke, kita berhubungan, tapi tidak terlalu tergantung sama kamu. Artinya kita ramah, bisa menerima semua orang. Yang terakhir ada yang namanya ekspresi diri. Ya, jadi kalau kita terlalu ekstrim mengekspresikan diri kita, ya artinya kita sombong. Kita membanggakan apa yang kita miliki, kita membanggakan prestasi kita. Tapi kok kita lembek, yuk kita minder. Apa-apa keputusan kita nggak berani melakukannya. Situasi apapun kita nggak berani mengambil tindakan. Karena kita minder, kita terlalu ke kiri. Makanya untuk mengambil jalan tengahnya, untuk mengekspresikan hidup kita, kita harus percaya diri. Jadi percaya diri ini kan dua hal antara sombong dan minder. Nah, ini contoh-contohnya biar kita itu bertindak secara bijaksana. Jadi nggak boleh terlalu ekstrim dan nggak boleh terlalu kiri atau terlalu kanan. Oke, itu ya. Oke, itu gambarannya Aristoteles agar kita itu bertindak tepat yang benar. Oke, ini ada quote-nya Aristoteles. Katanya beliau apa sih? Kita itu adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian kecemerlangan bukan tindakan, tetapi adalah kebiasaan. Jadi teman-teman itu melakukan kebaikan hanya 1 hari atau 2 minggu atau 1 minggu, itu bukan tindakan yang cemerlang. Karena itu belum menjadi kebiasaan kita. Makanya itu katanya Mahatma Gandhi apa? Untuk kita menemukan takdir kita yang baik, jalannya apa? Harus melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ini harus menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan yang baik kita ini akan merubah takdir kita. Kalau takdir kita ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang beruntung, harusnya apa yang kita lakukan itu adalah kebiasaan yang baik yang kita kerjakan secara terus-menerus. Jadi kalau kita sudah moralnya baik, yang kita lakukan semuanya itu baik dan menjadi habit, menjadi watak, disitulah nanti efeknya tadi jiwa kita, hati kita itu damai. Kalau jiwa kita itu damai, kita manusia yang bahagia. Ini quote-nya Aristoteles pertama. Ini yang kedua. Katanya beliau apa? Mengenal diri sendiri adalah awal semua kebijaksanaan. Jadi teman-teman, ingin menemukan kebijaksanaan, jalan pertama itu apa? Man arofa nafsahu. Ketahui, kenalilah dirimu sendiri. Ini kan sebagaimana Al-Ghazali. Mungkin Al-Ghazali pun juga terinspirasi dari Aristoteles. Al-Ghazali kan mengatakan, jalan pertama agar manusia menemukan kebahagiaannya, step pertama manusia itu harus mengenali siapa dirinya. Ya, jadi sampai kapanpun kalau kita tidak menemukan siapa kita,
tujuan kita apa, harapan yang kita inginkan itu apa, ya kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Sebagaimana Aristoteles, kita tidak akan menemukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang banyak yang ada di alam semesta ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah mengenali siapa kita, tujuan kita mau kemana, dan lain sebagainya. Selanjutnya apa? Semua manusia secara alamiah itu mendambakan ilmu pengetahuan. Ini fitrah. Jadi kalau ada manusia yang itu tidak mendambakan ilmu, tidak suka dengan ilmu, itu secara alamiahnya itu perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Karena manusia secara alami itu ingin mengakses ilmu, ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar, ingin mengetahui sesuatu yang benar. Tapi kok hari ini kita malas-malas, kita nggak mau belajar, kita nggak mau membaca buku, artinya fitrah kita ada yang salah sebagai manusia. Jangan-jangan kita sudah tidak manusia lagi. Kalau katanya Plato kemarin, jangan-jangan yang kita pikirkan itu hanya kelamin, hanya perut ke bawah, urusannya hanya nafsu. Kalau urusannya perut ke bawah, kita nggak ada bedanya dengan kerbau, dengan binatang. Oke, yang terakhir. Ini ada Plato dan Aristoteles. Katanya Aristoteles apa sih? Plato itu adalah guru dan temanku. Tapi kebenaran adalah teman yang jauh lebih baik. Jadi kebenaran itu teman yang jauh lebih baik daripada saudara kita, daripada sahabat kita, daripada guru kita. Karena dengan adanya kebenaran itu, kita mampu menjadi orang yang benar. Dengan kita mengetahui adanya kebenaran, kita mampu membentuk diri kita menjadi orang yang benar. Kalau kita menjadi orang yang benar, ya, dan kebenarannya senantiasa kita lakukan dan menjadi watak kita menjadi manusia yang bahagia, karena bahagia itu adalah tujuan akhir yang dikejar oleh manusia. Tapi teman-teman kok mendambakan temannya, mendambakan ustadz dan gurunya. Tapi kalau teman-teman sendiri itu enggak menjadi manusia yang baik, manusia yang benar, itu percuma. Yang penting apa? Kita tahu kebenaran dan kita action melakukan kebenaran itu. Oke, itu ya. Itu etika Nikomakeanya Aristoteles. Jadi kita di sini mengetahui ternyata yang dikejar manusia itu adalah kebahagiaan. Jalannya dengan apa? Dengan akal. Dengan akal ini manusia mampu memutuskan mana yang baik dan mana yang benar. Dan untuk kita menemukan kebahagiaan, ayo kita membentuk diri kita, manusia menjadi manusia yang bajik, manusia yang wisdom. Disitulah kita menjadi manusia yang bahagia versi kita. Kebahagiaan kita sudah tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada guru kita atau cewek kita. Kebahagiaan kita yang menciptakan adalah diri kita sendiri karena kita sudah punya potensi, akal, dan jiwa. Oke, itu ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.